Dia adalah seorang pejuang mulia, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berani, penunggang kuda yang hebat, juga termasuk dari sahabat Rasulullah yang sangat mendambakan mati syahid. Syiarnya dalam berperang adalah Allah dan surga. Ia juga merupakan saudara dari pelayan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Anas bin Malik. Dialah Al-Bara bin Malik, pejuang hebat dari kalangan Ansor yang berhasil mengalahkan 100 orang kafir dalam perang tanding 1 lawan 1 yang biasanya dilakukan sebelum peperangan. Al-Bara senantiasa menemani perjalanan jihad Rasulullah untuk membela Islam dalam perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, dan perang-perang lainnya pun dilakoninya. Bahkan sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semangat jihadnya masih berkobar dalam memerangi musuh Allah. Al-Bara juga merupakan prajurit yang amat dipercaya oleh Khalid bin Walid untuk berjuang bersama di perang Yamamah. Menurut riwayat Al-Bagawi, Al-Bara berhasil membunuh Mukhlam al-Yamamah, seorang panglima perang Yamamah, dengan menggunakan pedang milik Mukhlam yang berhasil direbutnya hingga membuat kepalanya terpisah dari badannya. Kaum muslimin terus menggempur pasukan musyrikin hingga berhasil membuat mereka mundur dan berkumpul, juga berlindung di sebuah perkebunan besar yang mereka jadikan sebagai benteng yang di dalamnya terdapat musuh Allah, yakni Musailamah. Tak berhenti sampai di situ, dengan keinginan jihadnya yang luar biasa, Al-Bara memerintahkan para sahabatnya agar mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam kebun kaum musyrikin. Di dalam kebun, Al-Bara melawan musuh seorang diri hingga ia berhasil membuka pintu kebun tersebut agar pasukan Islam bisa masuk, yang kemudian dapat membinasakan Musailamah. Karena keberaniannya kala itu, Al-Bara mendapatkan luka 80 tusukan pedang hingga mengharuskannya dirawat selama sebulan oleh Khalid bin Walid. Kendati mendapat banyak luka, namun Al-Bara belum meraih mimpinya untuk mati syahid di jalan Allah yang senantiasa didambakannya selama ini. Selang beberapa waktu kemudian, Al-Bara turut bergabung dalam perang penaklukan Tustur, satu wilayah kekuasaan Imperium Persia. Pasukan Persia ketika itu bertahan dalam sebuah benteng yang kokoh dan kaum muslimin mengepungnya di luar. Namun, secara tidak terduga, pasukan Persia mengayunkan jangkar besi pengait yang sangat panas dari dalam. Jangkar-jangkar itu diayunkan agar dapat menyambar kaum muslimin dan mengaitkannya secara tiba-tiba, lalu mengangkatnya dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau sekarat. Dan ternyata salah satu pengaitnya itu menyambar Anas bin Malik, saudaranya. Melihat hal itu, Al-Bara segera melompat ke benteng dan meraih jangkar besi panas dan berusaha melepaskannya hingga membuat tangannya melepuh. Namun ia tidak memperdulikannya hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan saudaranya, lalu melompat ke tanah setelah tangannya sudah tinggal tulang tanpa daging. Ketika peperangan yang berkecamuk semakin dahsyat dan sengit, kaum muslimin teringat akan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan yang dimiliki Al-Bara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Banyak orang yang berambut kusut dan berdebu, yang hanya memiliki 2 helai pakaian usang dan tidak ada seorang pun yang peduli dengannya. Namun seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya keinginannya akan terkabulkan." Di antara mereka adalah Al-Bara bin Malik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka kaum muslimin itu meminta Al-Bara bersumpah untuk kemenangan perang ketika itu. Lalu kemudian Al-Bara melakukannya. Kedua pasukan kembali bertempur di atas jembatan terusan Suez. Namun, lagi-lagi korban terbanyak berada di pihak kaum muslimin. Maka sebagian kaum muslimin meminta Al-Bara untuk bersumpah lagi atas nama Allah. Al-Bara bin Malik kembali berkata, "Aku bersumpah atas nama Allah agar memberikan kemenangan kepada kita dan menganugerahkan kepadaku mati syahid dan mempertemukanku dengan nabiku. Atas izin Allah, pasukan Islam berhasil mengalahkan pasukan Persia dan Al-Bara bin Malik pun berhasil meraih mimpinya yang selalu didambakannya, yakni mati syahid."
Wallahu alam bishawab. Innallaha alimu ghaibis samawati wal